Saudara, rudal Amerika Serikat menghantam kota Sharm el-Sheikh, Iran yang berbatasan dengan Irak. 2 orang tewas dan 11 orang terluka akibat serangan itu. Keterangan Wakil Gubernur Khuzestan menyebutkan rudal menghantam area vital dekat terminal penumpang perbatasan Sharm el-Sheikh. Media lokal Irak melaporkan serangan turut menyasar area peristirahatan kepolisian Iran. 11 korban luka akibat hantaman rudal Amerika Serikat dibawa ke fasilitas medis terdekat untuk mendapat perawatan. Sebuah kapal Arab Saudi terbakar di Serang Yaman. Serangan terjadi usai Arab Saudi dituduh melanggar keputusan larangan navigasi maritim sana. Kelompok Houthi mengklaim telah menyerang 2 kapal tanker minyak Arab Saudi dalam sebuah operasi militer. Houthi menuding kedua kapal tanker Saudi telah melanggar blokade laut yang diberlakukan di perairan Laut Merah. Houthi mengklaim pasukannya menargetkan kapal-kapal tanker tersebut dengan sejumlah rudal balistik dan rudal jelajah serta drone. Militer Iran IRGC merilis peluncuran rudal dan drone dalam operasi gabungan yang menargetkan pangkalan Raja Abdullah II dan pangkalan Pangeran Hasan milik Amerika di Jordania sebagai bagian dari gelombang operasi Nasr II. Iran menargetkan fasilitas penunjang pesawat F-15. Selain itu, Iran mengklaim drone Amerika MQ-9 juga hancur, begitu pula helikopter Amerika yang berada dalam hanggar rusak parah. Proksi Iran di Yaman memanas dengan menyerang tanker Arab Saudi, sementara Amerika menyerang Iran hingga perbatasan Irak. Apakah Iran akan menyeret sekutu AS untuk masuk dalam perang terbuka ini? Kami akan bahas bersama pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo dan dosen International Institute for Islamic Studies Qasem Muhammadi. Selamat sore semuanya dengan Tifal di sini. Selamat sore, Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bung Qasem, sebetulnya apa yang diharapkan dari Iran? Apakah kemudian akan menyeret kelompok-kelompok lain untuk membalas serangan AS ini lebih besar lagi? Iya, saya kira bahwa Iran sedang mengubah ancaman menjadi peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perlu dipahami bahwa Iran tidak hanya sekadar mempertahankan diri atau melakukan pembalasan terhadap serangan-serangan Amerika Serikat, tapi Iran sedang menciptakan tatanan baru di Timur Tengah itu. Langkah pertamanya adalah debasification, itu istilahnya debasification, artinya penghapusan keberadaan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat itu di kawasan ini. Sekarang Anda bisa melihat bahwa pangkalan-pangkalan Amerika telah hancur total ataupun secara praktis sulit untuk digunakan. Bahkan saat ini serangan-serangan pun dilakukan dari luar pangkalan seperti yang terjadi di Kuwait dan tempat-tempat lainnya. Saya kira kalau tujuan selanjutnya Iran itu adalah membangun dominasi penuh atas Selat Hormuz. Saya harus menekankan bahwa sebelum tanggal 28 Februari pun Iran telah memiliki kekuasaan atas Selat Hormuz selama 47 tahun, namun demi menjaga hubungan bertetangga yang baik serta kebijaksanaan persahabatan dengan bangsa-bangsa di kawasan, Iran berusaha tidak menerapkan kekuasaan tersebut. Tapi sekarang sangat beda, setelah itu diserang, pasti kebijaksanaannya juga berubah. Oke, pertanyaan barunya juga begini Mas Wiba, kalau kemudian AS akan berjanji Iran akan membayar mahal atas gugurnya prajuritnya di Yordania dan Irak, maka kemungkinannya AS akan membalas bagaimana? Karena kita pernah ingat ada upaya menyasar fasilitas listrik dan jembatan juga. Apakah kemudian fasilitas sipil ini akan eskalasinya lebih besar atau tidak? Jawabnya nanti ya, kita jeda dulu, tetap di Kompas TV. Mas Wiba, menurut Anda AS akan membalasnya dengan hal yang apa lagi setelah menyerang fasilitas sipil, Mas Wiba? Ya, jadi itu ngeliatnya gini ya, sekarang itu konfliknya tuh masuk yang namanya tuh fase eskalasi yang kedua ya. Jadi yang dipertaruhkan itu bukan hanya Teheran dan Washington dalam hal hubungan diplomatik mereka. Tetapi ini udah bicara mengenai arsitektur keamanan yang ada di Timur Tengah, keamanan jalur energi global di dua choke points yang ada di sana, Bab el-Mandab dan Hormuz. Dan juga ini bicara mengenai deterrence dari Amerika Serikat yang harus direstoratif.
harus ditebus lagi. Ini dari perspektif Amerika. Jadi kita harus melihat dari 3 perspektif, Mas. Yang pertama perspektif Washington, ya. Yang pertama ini memulihkan credible deterrence mereka, ya, setelah serangkaian serangan kepada pangkalan-pangkalan militer Amerika dan tewasnya tentara Amerika. Yang kedua adalah menjamin kebebasan navigasi yang ada di Selat Hormuz dan keamanan rantai pasok energi dunia, untuk menunjukkan bahwa tidak satu negara pun yang berkuasa atas choke points yang ada di ada di Selat Hormuz dan juga di Bab el Mandab. Yang berikutnya adalah menunjukkan kepada dunia dan kepada politik domestik di Amerika Serikat bahwa Amerika tetap bisa menjadi penjamin keamanan di kawasan. Itu dari Amerika. Dari Tel Aviv, ya, itu adalah memandang Iran itu tetap sebagai ancaman eksistensial yang harus terus didegradasi kemampuannya, kemampuan militernya terutama, baik itu kemampuan nuklir, kemampuan rudal, drone, jaringan proksi, dan juga apapun yang menjadi strategic depth dalam perspektif pertahanan Iran, seperti misal yang tersebar, jalur proksi, ya, dan juga lapisan-lapisan redundantif, ya, di dalam strategi pertahanan, artinya yang berlapis-lapis di dalam strategi pertahanan Iran. Sementara dari perspektif Teheran, ini Iran itu sebenarnya sedang tidak berusaha mengalahkan Amerika, tetapi mengirimkan pesan bahwa biaya itu sangat-sangat besar bagi Amerika Serikat sekarang, gitu, ya. Dan terus melakukan yang namanya peperangan asimetrik melalui rudal, drone, proxy warfare, operasi maritim, cyber, dan juga pengaruh politik. Nah, kenapa belum terjadi perang besar? Karena semua aktor ini sekarang mencoba yang namanya mengendalikan eskalasi, gitu. Mereka semua menghindari kalau eskalasi ini menjadi terbuka dan tidak terkontrol. Makanya ini akan terus terjadi yang namanya special operation and logistic conflict. Cirinya apa, Mas? Selalu akan ada special operations di dalam waktu dekat ini. Precision strike, ya, proxy warfare, ya, cyber operations, operasi-operasi intelijen, dan operasi psikologis. Nah, ini akhirnya setiap negara yang terlibat di sini itu peperangannya adalah peperangan C6ISR, artinya peperangan-peperangan yang sifatnya itu menyasar komando pengendalian, perang-perang komputer, perang communications, perang cyber, intelligence, surveillance, dan reconnaissance, sehingga siapa yang cepat mengelola informasi menjadi keputusan itu yang akan unggul, dan kekuatan militer yang digunakan itu adalah kekuatan yang dipakai untuk menekan dalam cara diplomasi. Itu poinnya, Mbak, Mas, gitu. Ya, gitu. Kalau menurut Anda, Bung Qasim, hal apa yang sebetulnya membuat Iran cukup yakin bahwa ini mereka akan tetap balas terus setiap serangan-serangan yang muncul ini? Apakah persenjataannya cukup? Iya, saya kira kalau dari sisi persenjataan pasti tidak ada keraguan bahwa itu sudah cukup. Sudah diumumkan oleh juru bicara Iran bahwa Iran sudah siapkan dirinya untuk perang sama Amerika Serikat, bukan sama satu negara yang kecil, sama Amerika Serikat sebagai satu adidaya di dunia untuk minimal selama 10 tahun. Yani itu saya kira kalau berdasarkan masalah persenjataan pasti tidak ada keraguan. Dan saya, sebagaimana yang saya tadi katakan, saya rasa Iran sekarang berupaya untuk menancapkan pengaruh dan kendali penuhnya atas Selat strategis Hormuz itu dengan cara melambungkan biaya operasional serta risiko bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutu regionalnya, khususnya untuk menghadapi Amerika Serikat terhadap 3 taktik utama yang sekarang dijalankan oleh Iran. Pertama, masalah tekanan ekonomi domestik. Artinya Iran sekarang berupaya untuk memicu lonjakan harga bahan bakar dan komoditas global. Langkah ini saya kira didesain untuk menciptakan inflasi dan tekanan ekonomi langsung di dalam negeri Amerika Serikat. Ya, itu satu. Kedua, masalah korban jiwa. Maksudnya beberapa hari yang lalu itu kita dapatkan informasi bahwa Amerika Serikat sendiri mereka umumkan bahwa ada sebagian korban dari tentara Amerika itu, dan saya pasti bahwa itu minimal yang diumumkan pasti saya kira itu minimal 5 atau 6 kali lipat korban yang dihasilkan oleh serangan Iran itu. Dan masalah ketiga adalah masalah tekanan melalui sekutu regionalnya Iran. Satu hal yang juga menarik dicermati di sini, Bung Wibat, terakhir untuk Anda, dengan tekanan internal politik di Amerika juga tekanannya sedemikian, apalagi menghadapi midterm, adakah exit plan yang sudah disiapkan Trump di tengah eskalasi yang makin tak menentu ini?
Ya, pada prinsipnya strategi-strategi exit itu ada semua di Pentagon dan di White House ya. Tapi yang harus kita fokuskan sekarang adalah risiko dari miskalkulasi, Mas. Ya, miskalkulasi ini yang bisa memicu akhirnya menyeret kekuatan-kekuatan besar lainnya termasuk Rusia dan China untuk bisa masuk, dan juga negara-negara Gulf Country Council tentunya ya. Dan Amerika akhirnya mengalihkan orientasi strategisnya dari Indo-Pasifik kepada Timur Tengah. Dan ini menimbulkan risiko langsung kepada negara kita ya, karena ini pasti harga energi akan terganggu lagi, rantai pasok juga akan terganggu, harga-harga import akan naik, dan juga kalau Amerika itu beralih ke Timur Tengah, berarti akan ada dinamika yang terganggu juga, keseimbangan di Indo-Pasifik gitu. Dan ini perebutannya itu adalah perebutan terhadap siapa yang mengatur konfigurasi regional security complex di Timur Tengah. Jadi ini bukan perang untuk menghancurkan Amerika, menghancurkan Iran, atau menghancurkan Israel gitu. Jadi ini perang yang dimana sekarang semua menghindari perang terbuka, tetapi harus memenangkan pertarungan siapa yang akan mendesain regional security complex baru di Timur Tengah gitu. Makanya ini akan terus special operations, proxy war, cyber operation, tetap Washington akan mainkan. Dan diplomasi tetap akan dilakukan dengan melakukan penekanan militer gitu. Dan juga perang ekonomi yang tadi juga sudah dijelaskan. Jadi resiko perang dunia itu tetap ada. Kenapa? Karena ada resiko miskalkulasi. Walaupun Washington punya paling ada 3 strategi exit dari sini, tetapi resiko untuk miskalkulasi itu sangat besar. Apalagi ini sudah menyangkut tewasnya tentara Amerika gitu. Karena ada doktrin bahwa satu tentara Amerika yang tewas itu harus diganti juga dengan multiple reactions dari sisi Amerika. Itu dari saya. Oke, Mas Wiba, Bung Kasim, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama saya kali ini. Saya selalu untuk Anda berdua. Selamat sore. Sesaat lagi di Kompas Petang, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan terlibat aksi kejar-kejaran dengan kurir pembawa 24 kg sabu yang disimpan dalam dinding mobil di Tol Trans Sumatera, Kabupaten Asahan.